kali ini dalam komunikasi antar budaya saya akan mendiskusikan tentang pesan nonverbal. Dari background foto di belakang itu sudah kelihatan sekali ya, tidak ada kata-kata, cuma ada gestures. Nah, kita akan bicara tentang itu lebih lanjut. Yang jelas ini saya melihat kejadian ini banyak sekali di Indonesia, di Jakarta juga, yaitu kemacetan. Kenapa? Nah, saya menemukan jawabannya ketika saya di Australia itu jarang banget macet, terutama karena mungkin jumlahnya sedikit, tapi salah satunya adalah banyak sekali tanda-tanda di jalan atau sign roads ya. Anda lihat di sini ada tulisan keep clear. Di Indonesia tidak ada. Saya tidak menemukan ini. Bukan karena tidak bahasa Inggris ya, tapi bahwa aturan seperti ini tidak ada, yaitu di pertigaan harusnya ada yang dikosongkan supaya orang bisa lewat atau belok ke jalan tersebut, tidak semua dipenuhi. Jadi harus ada jarak yang untuk mengosongkan orang untuk lewat. Kemudian ada juga aturan seperti ini, give way. Give way itu artinya mendahulukan orang yang ada di sebelah kanan. Biasanya ketika pertigaan kita berhenti dulu, kemudian yang sebelah kanan kalau ada kendaraan didahulukan, begitu kosong kita baru masuk ke jalan yang lebih luas. Nah, ini semakin menjadi nonverbal karena hanya segitiga seperti ini orang sudah tahu bahwa kita harus berhenti dulu sebelum memasuki jalan yang lebih besar atau jalan raya. Nah, hal-hal seperti ini seperti sign road ini di ujian SIM sering kita dapatkan ya, dan juga kita harus tahu paham itu artinya apa. Ini untuk membuka saja diskusi pesan nonverbal yaitu melalui gambar dan bukan kata-kata. Walaupun tadi ada kata kayak keep clear atau give way, tapi orang jauh lebih paham maksudnya tidak hanya kata keep clear aja, tapi bahwa kita memberi tempat atau memberi space pada kendaraan yang lain sehingga tidak terjadi macet. Nah, dari fungsi pesan nonverbal ini dari Samovar kita menemukan ada 4. Yang pertama adalah mengartikan keadaan internal. Anda lihat di gambar pertama, kita tahu dia kenapa. Dia diam saja, kita tahu dia sedih. Bahkan mau menangis ya, kita lihat dari ekspresi wajahnya dan juga matanya sudah ada mengambang air mata. Kemudian yang kedua menciptakan identitas atau kesan. Nah, di sini ada foto kedua orang tua bertato. Nah, kita sudah punya satu identitas. Ini orang tua, ini bertato, berarti masa mudanya seperti apa, atau melihat orang bertato, entah usia apapun, kesannya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah mengatur interaksi. Nah, ini sebenarnya dari kakak kelas Anda angkatan 2018 tuh, Yuda itu yang pakai nama Atma Jaya di hoodie-nya. Nah, ini saya foto di kelas waktu offline ya acaranya. Sering kami mengadakan kuis, kalau kita kuisnya biasanya online. Nah, di sini kuisnya memang benar-benar di kelas. Dan mahasiswa sendiri juga memberikan kuis di depan. Nah, mereka saking rebutannya pengen menjawab dengan tunjuk jari sampai semua maju ke depan. Nah, itu serunya di situ. Itu mengatur interaksi siapa yang mau menjawab, siapa yang ditunjuk, siapa yang harus pertama menjawab. Jadi dengan nonverbal, walaupun verbalnya sangat banyak di situ, ramai sekali, pasti berteriak, saya, aku aja, kayak gitu. Jadi kadang nonverbal gak cukup. Kemudian yang terakhir adalah menggantikan kata-kata. Nah, ini ada gambar cewek, dia sebenarnya sedang melakukan seperti ini ya. Jadi nanti telepon aku ya, kayak gitu. Jadi dia nggak perlu ngomong, orang sudah tahu. Selain itu juga untuk menunjukkan budaya yang sangat populer sekarang yaitu body language, bahkan ada bukunya tentang body language of politics. Jadi kadang kalau Anda lihat di YouTube bagaimana sih politisi itu ketika mereka ngomong, mereka itu bohong, mereka itu tulus atau enggak, lalu kita harus memutuskan memilih yang mana berdasarkan body language mereka. Nah, yang sebelah kiri ini adalah pertandingan Euro 2020 tahun 2020 yang lalu. Si ini dari orang Inggris, Harry Maguire, Calvin Phillips, dan Declan Rice mencoba menghormati
rasisme ya. Jadi bahwa terjadi rasisme lalu mereka melawan rasisme, kemudian mereka support untuk against racism, untuk melawan rasisme dengan simbol seperti ini, lalu mereka menyebutkan simbol seperti ini adalah melawan rasisme, lalu mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan ini kan disorot oleh publik dan juga di televisi, juga di lapangan. Jadi itu menjadi simbol yang sangat kuat. Kemudian beberapa konsep yang ada yaitu bahwa pesan nonverbal yang pertama itu aktivitasnya itu beragam dan terjadi serentak. Jadi misalnya saya bicara begini, saya ngomong gini, mata saya seperti apa, kemudian tangan saya melakukan hal yang bersamaan juga dengan ekspresi mata saya, dan juga mungkin saya berdirinya, kalau berdiri ya, tapi kalau duduk kita sangat terbatas ekspresinya, dan semua itu terjadi serentak dan kita bisa mengartikannya itu tidak hanya matanya saja, tapi juga gerakan tangan, mungkin gerakan tubuh. Kemudian bersifat ambigu. Bersifat ambigu ini contohnya kalau kalian nonton Return of Superman, si William sama Bentley, ini William ya. Ya, ini ada meme seperti ini, yaitu ambigunya yang sering terjadi. Jadi mungkin kalian di tempat publik ada orang yang hello melambaikan, lalu Anda siapa sih itu? Tapi nggak enak, lalu dia Anda hello back. Ternyata orangnya melambaikan tangan pada orang yang di belakang. Jadi tahu gitu. Aku ya emang nggak kenal sama dia, tapi kenapa? Nah itu. Jadi si William seperti ini ekspresinya. Ambigunya adalah ya kadang orang mengekspresikan nonverbal bisa diterima salah atau benar bagi kita. Dan juga di beberapa budaya juga berbeda. Yang pernah saya alami ketika naik mobil bertemu dengan mobil berpapasan dengan mobil lain, lalu mereka melambaikan tangan. Waktu itu waktu di Australia, kami juga ikut melambaikan tangan. Mungkin itu teman ya. Ternyata melambaikan tangan itu menunjukkan di depan ada speed kamera untuk yang kecepatan itu, atau ada polisi. Jadi waktu itu kami hanya merasakan budaya kolektif, jadi oh itu mungkin teman itu ya, tapi ternyata ada tanda-tanda seperti itu yang karena budayanya berbeda. Nah ini termasuk nomor 3, dipengaruhi banyak faktor. Seperti tadi melambaikan tangan di Australia dengan papasan mobil itu tidak sama dengan di Indonesia. Di Indonesia mungkin kenal ya, tapi kalau di Australia mungkin nggak kenal, tapi memberitahu. Ada polisi di depan, ada speed kamera di depan, hati-hati ya kayak gitu. Ya kalau nggak tahu jadi tadi itu malu. Kemudian klasifikasinya itu ada 9, yaitu yang pertama perilaku tubuh. Tadi sudah sempat kita singgung. Pengaruh penampilan juga, menilai keindahan, jadi penampilannya rapi atau tidak, kemudian dalam event informal atau formal, kemudian menilai keindahan, orang dianggap indah itu misalnya memakai perhiasan atau tidak. Kemudian secara warna kulit, walaupun ini rasis, tapi itu bisa menjadi pesan nonverbal juga. Kita bertemu dengan orang, bagaimana kita menghadapi orang tersebut berdasarkan warna kulitnya, kadang itu bisa terjadi. Lalu dengan pakaian, pesan pakaiannya seperti apa? Kalau kita misalnya ya di gereja, waktu di Australia ketika musim panas, orang memakai jas di depan, di atas, tapi pakai celana pendek karena musim panas. Nah di Indonesia ke gereja pakai celana pendek nggak mungkin sekali kan. Kemudian gerakan tubuh, ya gerakan tubuhnya seperti apa? Dia selalu bergerak atau dia tenang tanpa banyak bergerak, lalu posturnya seperti apa. Nah, yang di bawah ini seperti postur orang sedih, postur orang malas, postur orang bingung. Nah, itu akan kelihatan sekali. Lalu nonverbal juga bisa dilihat ekspresi wajahnya, kemudian kontak mata dan tatapan. Nah, di foto yang sebelah ini ada cowok sama cewek, mereka tidak kontak mata. Di budaya tertentu, kontak mata itu penting. Dan seperti di Amerika, misalnya tidak ada kontak mata dianggap menipu. Misalnya saya bicara dengan Anda seperti ini, tapi saya melihat ke sana tidak ke kamera. Nah itu akan rasanya berbeda dengan orang yang di budaya yang lain juga, bahwa kontak mata itu tidak perlu, harus menundukkan mata misalnya karena orang yang lebih atasan, lebih tua itu tidak boleh bertatapan misalnya. Kemudian sentuhan juga berbeda. Sentuhan formal, sentuhan orang tua ke anak, sentuhan ke pasangan, sentuhan ke teman, sentuhan ke secara
formal dengan misalnya teman bisnis itu juga berbeda. Kemudian bau ya, beberapa orang sangat sensitif dengan bau. Misalnya bisa dengan bau badan, bisa dengan bau ruangan. Kok ini ada bau wangi-wangi apa ya kayak gitu? Wah, ada hantunya apa atau gimana? Padahal di situ banyak bunga-bunga misalnya atau ada hiu atau ada yang lain. Nah, itu maknanya akan sangat berbeda di setiap budaya. Kemudian para bahasa. Nah, ini ada tawa, tempo, tekanan, volume. Kita banyak bicara tentang ini ya kemarin-kemarin bahwa ada budaya tertentu kalau bicara itu sangat keras misalnya. Dan ini belum tentu kita ngomong sesuatu, cuma cara kita tertawa saja bisa berbeda. Bahkan artinya juga berbeda. Kalau teman-teman pernah nonton Mary Poppins yang zaman dahulu tahun 1960-an, itu di sini ada fotonya, ada anak kecil seperti itu. Itu cerita tentang bedanya tawa. Nanti bisa dilihat, linknya akan bisa saya sharekan nanti di MS Team. Orang tertawa itu berbeda dengan hah kayak gitu atau hah 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 hah, ya itu berbeda sekali dan itu bisa dianalisis secara nonverbal. Kemudian temponya cepat atau lambat, lalu tekanannya, terutama untuk bahasa Inggris itu kan beda. Misalnya kita bilang saya mau ke Bali, I want to go to Bali, ya itu kan biasa banget. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, I want to go to Bali, Bali. Jadi Balinya itu ada tekanan Bali, tidak Bali, tapi Bali. Nah itu salah satu cara saja untuk menunjukkan bahwa budaya juga berbeda dalam mengucapkan kata-kata atau tekanan itu juga penting. Kemudian ruang dan jarak atau tempat bisa juga tempat duduk. Nah, kalau sekarang sih jaga jarak ya, tapi itu pun masih berhubungan dengan di mana orang duduk. Misalnya kalau teman-teman tahu ada video Jokowi yang di G20 kemarin, dia mengatakan saya harus foto dengan tuan rumah, saya harus foto dengan dekat dengan tuan rumah atau minimal berbatasan cuma satu orang dengan tuan rumah atau dengan pimpinan dari konferensi misalnya. Karena itu menunjukkan posisi bahwa dia itu dekat dan dia itu juga kuasanya hampir sama, tidak di paling pojok sendiri, dia nggak mau ya. Itu untuk menunjukkan bukan untuk dia tapi untuk Indonesia. Nah itu salah satu simbolik juga. Misalnya dalam foto kamu ada di mana? Ada di tengah, di dekat orang yang paling penting di situ. Kemudian juga kalau di rumah sedang makan gitu, orang tua duduk di mana? Apakah bebas? Apakah ayah itu selalu di posisi di kepala apa ya namanya? Kepala meja, lalu ibu ada di seberangnya, atau mereka berhadapan. Nah, itu ada maknanya juga. Kemudian kadang kalau dalam acara formal itu biasanya pengaturan duduk seperti apa, atau ketika ada pernikahan lalu ada meja, pengaturan duduk bagaimana. Itu salah satu makna nonverbalnya pasti ada ya, entah itu tentang kedekatan, entah itu untuk menunjukkan status orang ini penting, orang ini ditinggikan, dihormati. Kemudian waktu. Nah, waktu dalam setiap budaya berbeda. Ada yang on time is early. Jadi misalnya jam 1 dia datang jam 1 kurang 5 itu malah on time. Tapi kalau dia datang jam 1 malah tidak tepat waktu, malah dianggap terlambat. Ada yang seperti itu. Ada juga yang datang itu terlambat nggak ada masalah gitu. Nah kalau yang di Indonesia kan kadang pejabat itu datang terlambat nggak apa-apa dan acaranya mulai setelah pejabat datang. Nah kadang itu kan seperti tidak pernah on time karena pejabat kadang juga terlambat dan kapanpun pejabat datang itu baru dimulai. Nah itu sangat berbeda di negara lain. Di Jepang itu selalu on time. Tapi di Amerika berbeda. Kalau itu formal harus on time. Tapi kalau makan atau informal hanya hanging out itu nggak ada masalah. Kemudian tentang pembicaraan masa lalu, masa kini, masa depan itu masing-masing budaya juga berbeda cara melihatnya. Nah, yang di sini ada monotime dan monochronic dan polychronic time. Ini lebih ke melihat bahwa waktu itu lurus ke depan atau waktu itu bisa ke depan dan cepat seperti Amerika karena time is money gitu kan. Tapi kalau polychronic time itu lebih melihat ke bahwa kita ya waktu itu berjalan seperti ini, kita nikmati saja, lebih rileks. Hari Senin tapi kan ada juga hari yang lain ya kita tidak terlalu terburu-buru. Apalagi kadang weekend itu di Australia itu dimulai hari Jumat. Jadi hari Jumat itu orang sudah 4:30 itu sudah tutup gitu toko-toko karena mereka segera pengen weekend.
pengen segera menghabiskan uang yang sudah didapat selama 1 minggu itu. Ada yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa, ya pengen bekerja sampai hari Minggu. Kayak orang Asia itu 24 jam. Dan itu sangat mengubah budaya di Australia. Ketika toko orang Asia itu ada di Australia dan buka 24 jam, kemudian toko-toko di Australia mulai panik, lalu mereka mulai membuka sampai jam 8 malam di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dulu tuh jam 5 sudah tutup ya, bahkan kadang Sabtu nggak buka. Kemudian sikap diam. Nah, ini kita dulu pernah bicara, misalnya ada orang tua atau ayah kita diam itu artinya apa sih? Artinya marah atau bagaimana? Lalu sikap diam itu bisa positif, bisa negatif. Positifnya adalah mungkin sikap diam itu artinya kita siap mendengarkan. Atau ada budaya yang mengatakan kalau kita ada kejadian, ada reaksi kita adalah lebih ke diam, itu menunjukkan kedewasaan. Kita tidak panik, kita tidak teriak sana sini kayak gitu, tapi kita diam. Nah, itu ada sesuatu yang dianggap bagus. Tapi ada di tempat lain bahwa diam itu dianggap entah marah, negatif, cuek. Jadi tergantung budaya yang satu dan budaya yang lain. Nah, sikap-sikap seperti ini yang nomor 1 sampai nomor 9 itu memang harus diperhatikan seperti apa dulu di budaya yang lain. Nah, ini ada Jicang, Bu. Dia ekspresinya seperti itu, mungkin dia sebenarnya pengen presentasi di sini ya. Itu saja dari saya. Terima kasih.